hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Bahwa Gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di Aftesia tuh. Dan kedua waktu di Musrembang apa Bang? Iya sama. Rapat paripurna DPRD Jabar yang berlangsung hari Jumat 16 Mei 2025 diwarnai walkout fraksi PDIP. Seluruh anggota dan ketua fraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, meninggalkan sidang hanya beberapa menit setelah rapat itu dibuka. Rapat paripurna DPRD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah ada dua agenda. Agenda yang pertama, pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang: satu, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kependudukan. Agenda yang kedua, pendapat gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang: satu, perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan dua adalah pembinaan kepada badan usaha milik daerah. Untuk pelaksanaannya kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak dan Ibu setujui? Terima kasih. Interupsi pimpinan. Mangga yang interupsi. Doni Maradona Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara Musrembang, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16, DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu.
Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PDI Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pimpinan. Silakan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan, dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti, insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan, hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Pimpinan, masukan dari Pak Sugianto Nangola, pimpinan. Mangga Pak Sugianto. Terima kasih pimpinan. Saya pikir di sidang paripurna ini kita diwakili oleh wakil gubernur. Beliau merupakan gubernur sekarang ini yang hadir di sini. Barangkali beliau bisa menjelaskan apa tadi yang dipertanyakan. Jangan sampai hal yang seperti ini melebar kemana-mana, akhirnya membuat kita tidak kondusif. Saya pikir Pak Wakil bisa menjelaskan di sidang paripurna ini. Terima kasih. Pak Nangola, terima kasih atas masukannya. Saya pikir sebentar, karena tadi fokus pada gubernur, biarkan Pak Wakil Gubernur nanti menjelaskan, tapi bukan untuk yang itu. Kami pimpinan secara formal akan mengagendakan dan mengundang gubernur pada acara tertentu untuk menjelaskan yang tadi, supaya kita clear semuanya lebih nyaman. Di luar ruang sidang, kedua anggota fraksi PDIP itu memberikan penjelasan lebih jauh. Iya. Tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya, bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD waktu di AFTC itu.
Dan kedua waktu di Musrembang apa Bang? Iya, sama. Sama. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif itu. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan. Ya, kami ini udah terlegitimasi, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya, baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Nah, kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan praksi, bukan kehormatan praksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi. Ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya, karena kita tidak bisa saling lepas. Baca perundang-undangannya. Pak, ya. ini setelah ini mungkin ada langkah lanjut atau mungkin menyampaikan hak interpelasi atau hak khusus untuk Pak Gubernur atau gimana? Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan, tapi pada prinsipnya begini, dia ini kan pemimpin. Oke, negara ini dibangunkan pakai konsep berpolitiknya kan trias politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya ya urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? 9 hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar, gitu loh. Nah, DPRD nggak bisa diam, ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan dengan sendiri. Nah, kita fraksi PD Perjuangan, saya juga berharap harusnya lembaga DPRD, semua fraksi, minta klarifikasi dari gubernur. Apa maksud tujuan omongannya dia itu? Kalau dia merasa bilang dia tidak perlu berbicara dengan anggota DPRD, nggak usah bahas raperda di sini. Buat aja raperdanya sendiri. Gitu loh. Ini tidak persoalan apa programnya dia, apa tidak ada. Ini terkait aturan. Ini terkait lembaga hukum. Dia mau ngapain kebijakannya terserah. Pak, ini ada tenggat waktu gitu nggak Pak ke Pak KD untuk memberikan klarifikasi gitu? Ya kalau dia tidak klarifikasi mungkin kita fraksi PD Perjuangan apapun yang diajukan untuk dibicarakan di DPRD ya kita tidak mau, tidak terlibat. Itu juga fraksi lain, karena ini lembaga ya, bukan Bicaranya DPRD. Ya, bicaranya menggunakan DPRD. Seharusnya. Sebagaimana disampaikan Doni Maradona Huta Barat, anggota FPDIP yang pertama kali menginterupsi sidang. Walkout tersebut dilakukan terkait pernyataan Deddy Mulyadi dalam pidatonya kala Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 hingga 2029 dan RKPD Provinsi Jabar tahun 2025 di kantor Gubernur Beljaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu, 7 Mei 2025. Dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Deddy sendiri kelihatannya santai menyikapi sikap anggota legislatif dari PDIP itu. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk merendahkan atau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga dengan saling menghormati dan membangun sinergi demi kemajuan daerah. Kang Deddy juga menanggapi aksi Walko tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan hak setiap orang dan partai politik. Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya, termasuk melalui tindakan seperti walkout. Pak, itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik, ujarnya. Menurut Deddy Mulyadi, komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif antara pemerintah provinsi dan DPRD sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat. Ia berharap perbedaan pandangan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang mewakili Kang Deddy dalam rapat paripurna tersebut, melanjutkan agenda rapat dengan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi lain serta memberikan respons atas usulan raperda yang diajukan DPRD. Sebenarnya, pidato Deddy kala itu tergolong keren. Ia menyampaikan kerangka filosofis dan spiritual pembangunan, terutama berdasarkan apa yang ia sebut sebagai ajaran Siliwangi, juga berdasarkan spiritualitas Islam Sunda. Saya akan bicara tentang perspektif kebudayaan. Ada 3 kerangka berpikir tentang sejarah keberadaban masyarakat Sunda yang terdiri dari Sunda Kulon, Sunda Kidul, Sunda Tengah, Sunda Wetan, dan Sunda Kaler. Yaitu ada 3 variabel ideologi dan politik. Yang pertama, awalnya adalah variabel kasepuhan. Variabel kasepuhan itu adalah cita-cita peletakan kerangka dasar tentang politik zaman itu yang mengembangkan ajen Tritangtu sebagai sendi dasar pembangunan kepemimpinan, kemudian berkembanglah titah Sri Baduga bernama ajaran Siliwangi. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, rawayan jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Tingkatan yang pertama bersatu itu sifatnya material. Tanah, air, udara, matahari secara material disatukan, maka dia akan melahirkan kehidupan. Cara bersatunya harus simbiosis, mutualisme. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mematikan. Andai kata satu mati itu demi yang lain, andai kata demi yang lain dia memangsa, bukan karena keserakahan, dia ada karena ekosistem yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Maka sesungguhnya dalam filsafat dasar ini Teh Rike dan Kang Dede serta Teh Jihan, itu kita bicara tentang filsafat dasar dunia. Pasti dunia terbelah dalam 2 filsafat, yang satu barat, yang satu timur. Barat mengajarkan apa? Barat mengajarkan Bellium contra omnibus, bahwa manusia satu sama lain itu saling menaklukkan, bahwa hubungan manusia dengan alam itu saling menaklukkan. Alam ditaklukkan, dieksploitasi, alam ditaklukkan, dieksploitasi, maka lahirlah revolusi industri. Dari revolusi lahirlah industrialisasi, dari industrialisasi lahirlah kolonialisme, dari kolonialisme lahirlah kemerdekaan, dari kemerdekaan lahir lagi revolusi industri kedua, lahir ke revolusi kedua kapitalisasi yang berbungkus kesejahteraan dengan model pendekatan orang kaya boleh terus kaya, tapi syaratnya dia harus bayar pajak yang tinggi. Negara memungut pajaknya dikontrol oleh demokrasi dengan trias politika. Trias politika membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah kemakmuran. Maka pajak itu harus melahirkan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin
punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya. Orang miskin punya jaminan hari tua, meski dia nganggur negara tetap menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Apakah kapitalisme melahirkan kemakmuran? Melahirkan. Melahirkan keadilan, melahirkan. Lahir negara-negara besar dan raksasa yang hari ini sedang berhadapan dengan apa? Komunisme yang kapitalisme, yaitu Tiongkok. Nah, kemudian di wilayah timur dia berkata pada apa? Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu, kata kaidah Islam, dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah, maka air la ilaha illallah, maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, mau timur, mau barat, mau kulon, mau wetan, mau tengah, itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salongga, tara pagiran kirang tampian. Karena itu sarendeg, saigel, maka dia ada kalimat 3, ada kalimat 1 yang direndegkeun, 2 yang diigelkeun, yang ketiga anu ngarendegkeun jeung nu ngigelkeun. Kemanunggalan itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka kaum insan kamil, kaum rawayan jati, kaum manusia Indonesia, dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saperpola, sadaya kersane Gusti. Kata Kiai, Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya? Saya selalu berurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali Tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusyrikan. Mengembalikan kembali Tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem. Dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada go green. Yang ada cuman beda, yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek. Go green itu proyek. Sikap kritis PDIP kepada Dedi sebenarnya tak hanya berlangsung kala rapat paripurna DPRD ini. Sebelumnya, Ono Surono misalnya kerap mengkritisi kebijakan Dedi Mulyadi. Walau tak sedikit pula yang sifatnya mendukung kebijakan sang gubernur. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng. Gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia. Kunaon teu ngama kabupaten kan menjadi aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon
statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini. Marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa. Karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini, seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya. Karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Dengar dari DPRD Jawa Barat seperti apa? Ya intinya gini, militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kalau terkait dengan tadi pendidikan karakter ya, Jawa Barat itu punya perda penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan khusus yang tadi saya sampaikan gitu kan, yang untuk disabilitas, yang untuk tuna, laras dan sebagainya, punya pergub. Pergub terkait dengan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus diatur secara jelas. Itu pergubnya nomor 92 tahun 2019. Tapi kesannya Kang Ono kok alergi banget sama militer. Begitulah pemirsa. Dan bagaimana kisah walkout PDIP ini akan berakhir? Akankah Deddy Mulyadi sedikit mengerem dirinya untuk secara serius menjadikan lembaga legislatif itu sebagai mitranya? Atau ia akan terus mamprang sendirian sebagaimana terjadi selama ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe. Juga share dan komen. Supaya kanal ini cepat kaya seperti kanal Deddy Mulyadi. Selamat beraktivitas.